ketemu lagi di Sekolah Minggu GKJ Arca Winangun. Yeay! Apa kabarnya nih? Kak Bita, apa kabar nih? Pasti baik kan? Kak Bita juga baik nih. Kak Sasti gimana nih kabarnya? Puji Tuhan deh kalau baik. Kak Sasti juga baik nih. Kak Bita, sekarang kita mau ngapain sih? Ih, masa Kak Sasti lupa sih? Gimana sih Kak Sasti ini? Aduh, apa ya Kak? Sekarang ini kan hari Minggu. Waktunya kita sekolah Minggu Kak Sasti. Oh iya benar. Ya udah deh, kalau gitu kita berdoa dulu yuk. Yuk, Kak Sasti yang pimpin ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari tadi pagi. Saat ini kami akan sekolah minggu Tuhan, kayak yang berkati kami supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kiranya kami semua serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, untuk mengawali sekolah minggu pada hari ini, kita memuji Tuhan yuk. Udah bersiap kan? Ayo, pasti udah dong. Mau lagu apa nih Kak? Kita nyanyi lagu, gimana kalau kita nyanyi lagu Sungai Sukacitamu? Boleh banget tuh. Adik-adik nyanyikan dengan semangat ya. Oh iya, adik-adik berdiri ya. Ikutin gerakan kita juga. Siap, yuk biar tambah semangat. Nah. Adik-adik jangan duduk dulu nih. Adik-adik masih semangat kan? Harus dong Kak. Kita mau apa lagi nih Kak emangnya? Kita mau nyanyi lagi. Nyanyi apa nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Setia-Setialah. Let's go. Go. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih
adik-adik. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Nah, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan nih adik-adik. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan jangan bermain dulu ya. Kita fokus dengarkan firman Tuhannya. Betul tuh. Nah, sebelumnya mari kita pujikan Firman Tuhan ada di hatiku. musik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online GKJ Arcawinangun. Semoga adik-adik semua selalu sehat ya. Tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Kristus. Nah adik-adik, mungkin adik-adik melihat kakak dengan baju yang seperti ini. Heran pasti ya. Nanti kita akan membahasnya. Sebelumnya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami pada hari ini. Terkhusus saat ini Tuhan, kami mau masuk dalam ibadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, dan biarlah firman yang kami akan terima bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang belum bisa hadir dan ikut serta dalam ibadah ini, kiranya Engkau berkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Surat Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus itu ada di Perjanjian Baru adik-adik. Kita akan baca bersama ya. Adik-adik yang masih kecil dan belum bisa membaca, boleh sambil mendengarkan atau dibacakan oleh orang tuanya. Yang sudah bisa membaca, mari kita membaca bersama. Siap ya? Kita mulai. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Firman Tuhan kali ini dari Efesus 6 ayat 10-20. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah aku masih di sini untuk setia. Saatnya kakak menceritakan kenapa hari ini kakak menggunakan baju ini. Ini kelihatan baju untuk berperang ya, lengkap. Ini ceritanya perlengkapan senjata Allah. Nah, ini namanya baju zirah keadilan adik-adik. Lalu kakak juga menggunakan ikat pinggang kebenaran. Wah, ini ikat pinggang kebenaran. Terus di atas kepala namanya ketopong keselamatan. Lalu kakak juga menggunakan alas kaki yang disebut kasut kerelaan. Nggak kelihatan ya, nggak apa-apa. Dan yang ada di tangan ada perisai iman serta ini pedang roh. Lengkap kan? Adik-adik, tahu tidak? Ada pekerjaan yang berbahaya dan penuh dengan resiko. Contohnya apa? Contohnya petugas pemadam kebakaran atau petugas penyelam dalam laut. Pekerjaan itu membutuhkan perlengkapan guna mendukung keselamatan. Kalau pemadam kebakaran harus menggunakan baju anti panas, lalu juga pakai helm dan tabung oksigen supaya tidak menghirup asap api. Lalu petugas penyelam juga harus menggunakan baju tahan dingin, lalu menggunakan goggle atau kacamata selam, lalu membawa tabung juga oksigen isinya untuk biar bisa bernafas di dalam laut. Semua itu supaya petugasnya lebih aman apabila menjalankan tugasnya. Nah, kita juga sama adik-adik. Kita memang bukan pemadam kebakaran atau petugas penyelam. Kita sama dengan mereka bahwa kita dalam hidup membutuhkan perlengkapan untuk melindungi kita dari segala hal. Dari firman yang tadi sudah kita baca, yang kakak pakai itu menggambarkan apa yang ditulis dalam firman yang ada di Efesus. Surat Efesus 6 ayat 10-20 tadi. Semua itu kita harus pakai dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih? Kita lihat satu persatu, yuk. Ayo. Yang pertama, baju zirah keadilan. Ini menggambarkan bahwa rasa keadilan harus senantiasa melekat dalam tubuh kita, adik-adik. Setiap saat kita harus menunjukkan rasa keadilan kepada siapapun. Lalu yang kedua, ada ikat pinggang kebenaran. Nah, ini ikat pinggangnya nggak kelihatan karena warnanya putih. Nah, ini ikat pinggang kebenaran. Nah, kalau adik-adik berpakaian baju, pakai baju, terus dimasukkan, sudah pakai baju, dimasukkan ke dalam celana atau di dalam rok, baru menggunakan ikat pinggang kan? Nah, itu tujuannya supaya rapi dan tidak berantakan. Fungsi ikat pinggang kebenaran juga sama, supaya kebenaran dalam diri kita juga tetap terikat dalam kehidupan kita, sehingga berlaku benar menjadi bagian dari kehidupan kita. Lalu yang ketiga, ada ketopong keselamatan, yaitu pelindung kepala. Seperti layaknya kalau naik motor, kita harus pakai helm, supaya kita aman. Nah, ini juga harapannya, bahwa kita selalu dilindungi dari pikiran-pikiran yang tidak baik, kebohongan, atau apapun yang menyesatkan. Selanjutnya, ada kasut kerelaan dalam mengabarkan Injil damai sejahtera. Adik-adik tahu kasut? Nah, ini tidak kelihatan ya kasut. Kasut itu nama lain dari sepatu. Nah, fungsi sepatu kan agar saat kita berjalan atau berlari akan terasa lebih nyaman. Karena tidak ada batu, tidak ada duri-duri yang menancap di kaki. Karena itu, kasut kerelaan mempunyai harapan agar kita penuh dengan sukacita dan hati yang nyaman dalam mengabarkan Injil kepada semua orang. Selanjutnya adik-adik,
Ini ada perisai iman. Wah, perisai iman ini adalah pelindung kita saat kita melawan senjata musuh. Supaya saat senjata musuh datang, kita bisa tameng dengan perisai iman ini. Paulus pernah berkata bahwa perisai kita adalah iman di dalam Kristus Yesus. Maka saat kita mendapat serangan dari si jahat, maka iman kita kepada Kristus yang akan melindungi kita. Nah, dan yang terakhir adalah pedang roh, yaitu untuk melawan kejahatan. Pedang kita adalah firman Allah yang akan selalu menguatkan kita dalam setiap pekerjaan kita. Karena itu, supaya pedang kita kuat, kita harus mengasahnya dan dengan terus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Adik-adik, seluruh perlengkapan senjata Allah harus senantiasa kita pakai supaya kita tetap ingat apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pada saat kita terus melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka kita tetap bisa setia kepada Tuhan. Setia untuk menjalankan keadilan, setia untuk hidup dalam kebenaran, setia untuk mendapatkan perlindungan dari Allah, setia untuk rela mengabarkan firman Tuhan, maka Tuhan juga akan setia untuk melindungi dan menyertai kita dalam kehidupan. Ya, adik-adik, mari angkat tangan kita dan katakan gini, Tuhan, aku akan tetap setia sampai kapanpun. Gitu ya, 1, 2, 3. Tuhan, aku akan tetap setia sampai kapanpun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami dengan perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan yang memberikan kami rasa nyaman, memberikan kami perlindungan, dan memberikan kami berkat supaya kami bisa lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan tetap bisa setia kepada-Mu ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami, melayani Engkau, dan biarlah roh kami terus menyala-nyala. Kami bersyukur Tuhan atas berkat firman pada pagi hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Halo anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat firman Tuhan, kita akan membaca ayat hafalan yang diambil dari Efesus 6 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama dan menghafalkannya. Mari kita baca bersama-sama. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita baca sekali lagi. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Wah, gimana nih adik-adik firman Tuhannya pada hari ini? Memberkati banget kan? Pastinya dong Kak. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan ada ayat indah juga. Jangan lupa ya adik-adik diingat. Ayat indahnya tadi dari Efesus 6 ayat 10. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk mempersembahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop dengan diberi keterangan SM atau sekolah minggu. Kemudian papa mama dapat menitipkannya ke ketua blok masing-masing. Nah, untuk mengirim persembahan ini, mari kita pujikan Ku Beri Persembahan. Anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdoa.
sikap yang benar dalam berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, perkenankanlah saat ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah sertai kami dalam kami mengikuti ibadah sekolah minggu secara online dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami berdoa untuk adik kami, Mita dan Brigita yang saat ini sedang isoman. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini akan menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah Kak, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Iya Kak, tapi minggu depan kita akan bertemu lagi di sekolah minggu online yang lebih seru. Adik-adik, jangan lupa terus nyatakan kasih Tuhan dan tetap setia untuk mengikuti Yesus. Untuk mengakhiri sekolah minggu ini, mari kita pujikan Mengikuti Yesus Keputusanku.